lihat lagi, kalau ini yang saya sebut tadi mikro ya. Mikro itu yang untuk skala kecil, jagat cilik kehidupan kita. Sekarang kita lihat ke jagat yang besar, jagat yang makro. Seperti apakah cokro manggilingan bekerja? Kita ambil satu contoh, misalnya pendapatnya beliau Ronggowarsito tentang perputaran zaman. Bagaimana jagat besar ini berputar. Kalau di serat Kolotidho, atau mungkin teman-teman bisalah membaca serat Centini yang di situ juga banyak mengutip pandangannya Ronggowarsito. Jadi zaman ini berputar dari fase Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan akhirnya Kolosubo. Jadi ini sebenarnya fase-fase akhir zaman. Kalau dalam Ronggowarsito, jadi fase-fase zaman yang berputar dari lahirnya satu peradaban, satu budaya, sampai mengalami masa-masa akhir. Nah, masa-masa akhir itu diawali dari Kolotidho. Zamannya beliau, Ronggowarsito sendiri itu beliau menyebutnya zaman beliau itu ya zaman Kolobendu, yang diawali dari Kolotidho. Jadi ada Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan nanti mengalami perbaikan saat Kolosubo. Kolotidho itu zaman egoisme. Jadi ketika orang mengejar kesenangannya sendiri, kebaikan dan kebenaran diremehkan. Pembedaan, ini benar loh, itu salah. Ini adil loh, kalau yang itu tidak adil. Ini baik, kalau yang itu buruk. Itu sudah tidak lagi digubris. Semua orang mengedepankan kepentingannya sendiri. Nah, ini zaman Kolotidho. Zaman Kolotidho ini muncul biasanya setelah orang mengalami stabilitas, mengalami kemapanan, kemudian muncul egoisme, ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Berbeda dengan era sebelumnya. Biasanya era-era sebelumnya ini kan era membangun, era membentuk, era era menata dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah mulai makmur, mulai sukses, mulai juga egoisme, mulai juga orang merasa ya sudah, ini sudah enak, sudah benar, terus masing-masing ingin senangnya sendiri, akal sehat diremehkan, menganggap dirinya selalu benar. Ini awal-awal kerusakan, namanya Kolotidho. Kalau Kolotidho semakin parah, akan muncul Kolobendu. Kolobendu ini semacam puncaknya Kolotidho. Ini yang disebut zaman Edan oleh Ronggowarsito. Jadi di zaman ini, di era Kolobendu ini, ya memang kelihatannya stabil, kelihatannya beres, tapi beres dalam ketidakberesan. Stabil tapi kelihatannya. Makanya ilustrasi zaman Edan itu kan semua orang sudah Edan. Kalau tidak ikut Edan, tidak keduman, maka semua ingin keduman. Akhirnya Edan semua. Di kalangan orang Edan semua itu yang waras, yang dianggap Edan. Karena semua Edan, ya ketoknya sama semua, kelihatannya beres semua, tapi beres dalam ketidaksadaran. Di antara cirinya, nanti teman-teman yuk boleh bacalah dulu, kita pernah sekilas juga membahas beliau Ronggowarsito ini. Ketidakadilan didewakan demi kenyamanan sebagian orang.
kemewahan dipertontonkan, jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan, penjahat dipandang sebagai pahlawan, dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikkan. Ini zaman kalau bentuk sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. Kebolak-balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji, yang dizolimi dicela-cela kalau bentuk. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Ini menurut Ronggo Warsito cirinya zaman kalau bentuk. Tapi ya karena dunia ini cokro manggilingan, pada saatnya kalau bentuk juga akan berganti jadi kolo subo. Jadi kolo subo itu zaman solusi. Dari zaman gelap lahirlah zaman terang, namanya kolo subo. Zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Biasanya digambarkan akan muncul seorang tokoh yang hadir sebagai penyelamat, seorang ratu adil, yang dia ini dalam perjuangannya didukung oleh orang-orang yang selalu eling lan waspada. Nah, ini kolo subuh. Jadi zaman cahaya ketika muncul seorang penyelamat, seorang ratu adil yang membebaskan semuanya dari kegelapan zaman kolo bentuk. Nah, kolo subuh ini kan kemakmuran, ketentraman. Tapi juga tidak akan tetap begitu. Pada saatnya kolo subuh akan berganti jadi kolo tido. Kolo tido akan berpuncak pada kolo bentuk, dan di puncak kolo bentuk akan muncul kolo subuh. Terus begitu. Itulah contoh cokro manggilingan. Jadi zaman itu tidak sekedar hanya susah kemudian selesai, atau hanya seneng kemudian selesai, tapi yo ganti-ganti. Jadi ada kolo tido, ada kolo bentuk, ada kolo subuh. Kolo subuh juga akan nanti muncul orang-orang egois, mencari senangnya sendiri, tidak peduli baik buruk benar salah. Lahirlah kolo tido. Kolo tido semakin parah, muncullah kolo bentuk. Pada puncaknya kolo bentuk muncul tokoh yang menyelamatkan. Disitulah kolo subuh lahir. Jadi inilah perputaran zaman secara cokro manggilingan. Makanya teman-teman yo menyikapi kalau kita punya visi cokro manggilingan ini, yang sedang sedih tidak usah putus asa, zaman pasti ganti dan berubah. Yang sedang sukses, sedang menang, jangan jumawa, karena zaman juga pasti akan berubah. Hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Baik, yo kalau tentang tiga ini teman-teman boleh kembali lagi mencari serat kolo tido, atau hari ini kan banyak itu tulisan-tulisan atau mungkin video-video YouTube yang membahas tentang Ronggo Warsito dan ramalan-ramalan akhir zaman versi bara Pujangga Jawa. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam tradisi falsafah hidup Jawa ada konsep juga cara menyikapi cokro manggilingan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis, tapi selalu bergerak, berubah dan dinamis, apa yang harus kita pedomani
ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi Triwikromo itu 3 prinsip, 3 ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah Triwikromo. Menguasai masa kini, masa depan, dan juga masa lalu. Prinsipnya apa? Bagaimana cara kita menguasai? Cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari yang kita lakukan di masa lalu. Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita nanti di masa depan bisa mengalami hal yang lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Saya sudah enak kok Pak, masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia. Ya, maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus, atau syukur-syukur bisa semakin bahagia. Saya di masa lalu kemarin masih ada keliru-kelirunya, ya berarti buahnya keliru-keliru itu kan kau rasakan sekarang. Maka lakukan perbaikan saat ini biar nanti kalian di masa depan tidak merasakan buahnya keliru-kelirumu seperti yang kau rasakan sekarang. Jadi itu prinsip pertamanya itu. Ya nyambung dengan prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang kedua, yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Ini sama. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, ya siap-siap menerima hasilnya di masa depan. Itu kalau diringkas dengan satu kata, Triwikromo itu menaklukkan masa lalu, masa kini, masa depan dengan cara belajar dari masa lalu, memperbaiki masa kini demi lebih baik di masa depan. Inilah cara kita menaklukkan 3 masa. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama, berarti kita tidak belajar dari masa lalu, apalagi tambah lebih jelek dari kemarin. Itu berarti ya, kita tidak belajar dari masa lalu. Kalau dalam Islam itu kan jelas, Muslim itu yaumuhu khairun min amsi. Hari-harinya saat ini itu lebih baik dari kemarin, dan hari besok lebih baik. Harus kita pastikan lebih baik dari hari ini. Tidak boleh sama saja. Kalau sama saja kita disebut orang yang rugi, dan kalau lebih jelek kita disebut orang yang terlaknat. Maka ayo hati-hati mengelola masa, mengelola waktu. Waktu bisa menjadi teman kita yang paling ampuh, paling dahsyat, tapi sebaliknya dia juga bisa jadi musuh kita yang paling menghancurkan. Mari kita taklukkan lewat Triwikromo dengan cara tidak sembrono. Kita hidup hari ini dengan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mendapatkan buah yang lebih baik di masa depan. Jadi ini rumus pokoknya menghadapi Cokro Manggi.